Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tema 3 dengan judul Lebih Peduli Terhadap Makhluk Hidup. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kecerdasan dan pemahaman dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Tema 3, lebih peduli terhadap makhluk hidup, muatan ilmu pengetahuan sosial. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Penampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan merupakan akibat aktivitas manusia. Penampakan alam yang alami dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Penampakan alam daratan berupa dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, bukit, pantai, dan tanjung. A. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Suhu udara biasanya panas. Tumbuhan yang hidup antara lain padi dan berbagai macam tumbuhan palawija seperti kacang-kacangan, umbi-umbian, dan rempah-rempah. Dataran rendah dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, perumahan, dan industri. B. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Suhu udaranya sejuk dan dingin, dimanfaatkan untuk objek wisata dan perkebunan. Tumbuhan yang cocok tumbuh di dataran tinggi adalah cengkeh, teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. C. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan. Pantai dibedakan menjadi 2, yaitu pantai landai dan pantai curam. Suhu udaranya panas. Pantai dimanfaatkan sebagai objek wisata. Penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. D. Pegunungan adalah bentang alam di daratan yang terjadi karena berbagai sebab, seperti adanya aktivitas vulkanis, sedimentasi, dan juga adanya gerakan lempeng tektonik yang menghujam sehingga menyebabkan daratan itu terangkat. E. Lembah adalah wilayah yang diapit oleh 2 tebing atau bukit. F. Bukit adalah bentuk permukaan bumi berupa tanah yang lebih tinggi dari lahan di sekitarnya, namun tidak setinggi gunung. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian sebutkan apa lagi yang termasuk penampakan alam daratan selain yang sudah diuraikan di atas. 2. Penampakan alam perairan berupa laut, sungai, danau, selat, teluk, dan rawa. A. Laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. B. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau dari sumbernya menuju hilir atau muara. C. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa air tawar ataupun air asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. D. Selat merupakan suatu wilayah perairan yang ukurannya relatif kecil dan sempit, dan selat menghubungkan 2 buah pulau pada suatu perairan yang lebih besar. E. Teluk adalah sebuah bagian perairan yang karakteristiknya menjorok ke suatu daratan, serta setiap sisinya dibatasi oleh suatu daratan. F.
rawa adalah dataran bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami. Kira-kira apalagi ya yang merupakan kenampakan alam perairan? Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan belajar mengenai kenampakan buatan. Penampakan buatan adalah daerah yang sengaja dibuat di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Kepentingan tertentu tersebut antara lain untuk kemakmuran, melindungi satwa dan tumbuhan, pembangunan sarana dan prasarana bagi umum, untuk PLTA, dan untuk tujuan wisata atau rekreasi. Seperti waduk, pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta, terminal bis, perumahan, jalan layang atau jalan tol, pertanian atau persawahan, dan perkebunan. Contoh kenampakan buatan antara lain: 1. Waduk. Waduk adalah bendungan atau dam yang merupakan danau buatan. Waduk dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi, perikanan, PLTA, dan wisata. 2. Pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat untuk bersandarnya kapal-kapal. Biasanya berada di tepi pantai. Kedalamannya cukup dalam untuk mempermudah kapal-kapal yang berukuran besar bersandar. 3. Bandar udara. Bandar udara atau yang disingkat bandara atau pelabuhan udara merupakan sebuah fasilitas tempat untuk pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat. Bisakah kalian tunjukkan kenampakan alam buatan yang lainnya? Demikian pembahasan kita pada hari ini, anak-anakku sekalian. Kita mengambil dari tema 3, subtema 1, muatan ilmu pengetahuan sosial. Setelah ini, kalian akan diberi tugas untuk kalian kerjakan di buku tulis tema. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian. Kalian memang anak-anak yang hebat dan luar biasa. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. 1. Nelayan adalah jenis pekerjaan dengan memanfaatkan kenampakan alam perairan dengan cara menangkap ikan mempergunakan perahu. Biasanya mereka tinggal dan menetap di daerah ... 2. Tanaman teh, kopi, kakao, atau coklat dapat tumbuh dengan subur di daerah darat dataran ... Nomor 3. Kenampakan alam yang alami ada dengan sendirinya. Ada yang di daratan dan ada pula yang di perairan. Kenampakan alam yang alami berupa daratan yang menjorok ke laut disebut ... Nomor 4. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari titik-titik menuju titik-titik. 5. Dataran rendah oleh manusia dapat dimanfaatkan untuk lahan perumahan, industri, pertanian, dan peternakan. Dataran rendah ini berada pada ketinggian titik-titik sampai titik-titik dari permukaan laut. Nomor 6. Daerah yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu disebut kenampakan titik-titik. Nomor 7. Tempat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi, perikanan, PLTA, dan juga dapat dijadikan tempat wisata adalah titik-titik. Nomor 8. Untuk memperlancar arus perjalanan di darat, maka dibuatlah oleh manusia kenampakan buatan berupa titik-titik. Nomor 9. Kenampakan buatan yang berupa bandara atau bandar udara, tempat tinggal landasnya pesawat di Provinsi Banten bernama Bandara ...
Nomor 10. Bila ingin pergi ke Sumatera melalui jalan darat dari kota Bekasi, maka kita pasti akan melewati pelabuhan penyeberangan yang berada di Provinsi Banten. Nama pelabuhan tersebut adalah ...